semua, ketemu lagi nih sama Revi. Pasti kalian ngelihat lagi Revi lagi. Tapi yang pasti jangan bosan-bosan karena Revi di sini selalu di Moja di App, we help you to become professional. Nah, hari ini Revi kedatangan lagi kakak yang gak kalah sukses dan berprestasi. Nah, kakak ini udah ada di depan Revi nih. Halo kak. Ya, halo. Boleh kenalan gak kak? Ya, Ayo kenalan boleh. dia kak. Ya, perkenalkan, nama aku Bella Fitria. Sekarang aku lagi studi di ITENAS, Prodi Arsitektur, angkatan 2018. Jadi sekarang masih semester 6 mau semester 7. Oh iya, semester 7 ya kak ya. Ya. Nah, buat kakak kakak sendiri, kakak dari mana sih kak? Orang mana? Aku orang Antapani. Orang Bandung ya, asli gitu. Orang Bandung asli. Ya. Sekolah SD, SMP, SMK di sini gitu. Ya. Oh. Nah, boleh kan kak ya aku nanya-nanya. Ya. Santai aja ya kak ya. Ya. Apa namanya? Kakak ini kan ngambil studi arsitektur. Ya. Nah, dari studi arsitektur ini kakak kemauan sendiri kah atau dorongan dari yang lain kah? Kalau dari ceritanya sih dari dulu emang suka menggambar gitu, walaupun emang gak jago kan. Iya. Ya kemauan sendiri, tapi awalnya tuh diajak sama teman buat ikutan PMDK itu. Jadi aku masuk lewat jalur PMDK, bukan tes biasa. Oh, bukan tes yang biasa jadi. Tapi emang awalnya emang ada pingin deh jadi arsitektur gitu nggak sih kak? Iya, emang udah dari awal? Iya, dari kecil sih suka bilang kayak aku suka menggambar, terus sama orang tua ya udah nanti jadi arsitek aja udah gedenya gitu. Oh, benar-benar. Sangat ini ya kayak dari diri sendiri terus kejadian sampai sekarang jadi kayak udahlah gitu ya, senang lah ya. Nah, buat ceritanya nih kak ya, aku mau dengar kakak cerita apakah perjalanan kakak dari dulu sampai saat ini tuh kerasa nggak sih kak dapat gitu sampai saat ini? Kerasa sih. Boleh ceritain? Ya, awalnya kayak mau masuk arsitek juga sebenarnya ini sih awalnya kalau pas waktu SMA belum ini banget mau jadi arsitek gitu. Jadi berubah pikiran mau jadi apanya. Cuman akhirnya malah jadi balik lagi ke arsitektur gitu. Oh, jadi mau nyoba-nyoba yang lain juga gitu. Oke. Terus kalau kesibukannya sekarang kak apa kak? Ngapain? Kalau sekarang lagi kuliah praktek, itu kerja praktek di studi arsitektur. Kalau aktivitasnya sehari-hari gitu selain kuliah kan sekarang magang juga. Nah, selain itu apa kak? Aku punya ini sih handmade gitu. Jadi sekalian jualan kayak gitu. Jualan buket. Kayak ngegambar sendiri gitu kak? Bukan ke gambarnya sih, malah kayak ke handmade aja kayak buket yang kayak gitu. Jadi emang inisiatif sendiri gitu sambil buat ngisi waktu luang. Bener-bener. Tapi selama pandemi ini kerasa nggak sih kak dampaknya? Kerasa sih. Apa? Coba ceritain aja kan. Gimana ya, dari kalau apalagi dari perkuliahan gitu ya. Pandemi kayak gini, jurusan arsitek susah buat kuliah online. Jadi buat arsitek tuh harus ada asistensi sama dosen kan setiap pertemuan itu buat progres gambarnya. Dan kalau misalnya pandemi kayak gini, jadi kita nggak ngerti banget gitu. Iya benar-benar harus sambil praktek belajarnya ya. Terus kalau di kuliah sendiri apa yang kakak pingin misalnya? Aku pingin arsitek nih. Apa kakak dapat dari semuanya dari kuliah kah atau kakak juga mencari ilmu-ilmu yang lain di luar? Pastinya cari ilmu yang lain sih, apalagi dari dunia nyatanya gitu, kayak lagi ngebangun rumah dilihat gitu. Pekerjaannya aslinya di dunia nyata kayak gimana, soalnya teori sama prakteknya suka beda jauh beda gitu. Ya beda banget ya kak. Aduh kak, enjoy aja ya kak, ini tegang banget gitu kayaknya. Kalau kan aku udah baca nih ya CV kakak. Kak Bella ini apa sih menang juara. Nah, boleh nggak sih kak ceritain kenapa bisa juara dan juara di mana aja gitu? Baru 2 kali juara sih. 2 kali ya. Yang pertama waktu masih SMA kelas 11 ikut lomba seni kriya gitu, Kriya Putri. Dapat juara 2 dan itu awalnya ditunjuk aja sama gurunya gitu untuk bikin suatu karya.
Kriya Putri itu kalau boleh tahu gimana sih Kak? Aku kan kurang ngerti ya dibilang kayak gitu. Iya. Ya seni kriya gimana ya? Kalau waktu pas aku itu disuruh bikin ini sama gurunya, bikin bonsai gitu, pohon bonsai. Iya, tapi pakai kulit bawang gitu. Jadi memanfaatkan barang yang ada. Oh, tapi ada Kak kesulitannya gimana? Kulit bawang dijadiin bonsai. Ya setiap papa gitu lagi ngapain, jangan dibuang gitu kulit bawangnya. Kadang suka udah kebuang kan. Itu perlu banyak gitu buat jadi si bonsainya. Terus udah itu harus dipotong-potong dulu gitu. Jadi dipotong-potong gimana? Jadi dibentuk-bentuk dulu gitu aja ininya. Kulit bawangnya sampai akhirnya berbentuk bonsai gitu. Tapi Kriya Putri ini emang kemauan sendiri atau bareng sama teman-teman atau diajak-ajak gimana? Perwakilan sih. Jadi satu SMA tuh perwakilan berdua gitu. Jadi yang satu putra, yang satu putri. Oh, jadi kakak sendiri. Ya. Dan kebetulan juara dua. Keren sih Kak, udah juara 2 dengan barang bekas yang bisa jadi hal-hal indah itu kan gak gampang ya Kak ya, pasti ada kesulitannya. Nah buat yang satu yang juara 1 itu lomba BIM Wika. Ya, nah BIM Wika itu apa sih Kak? Jadi BIM Wika itu Building Information Modeling. Jadi untuk suatu alat buat mempermudah gitu teknologi jam sekarang untuk membangun sesuatu, kayak apalagi bangunan tinggi kan. Jadi bangunan itu jadi pintar gitu. Kalau ada renovasi apa jadi bisa kelihatan ada kendala apa. Jadi kayak mesinnya gitu Kak. Buat pembuatannya sendiri itu per kelompok gitu? Iya, setim. Satu tim 3 orang. Dari kampus? Iya. Tapi banyak sih yang ininya yang mengajukan jadi tim dari ITENAS, bukan tim saya aja. Oh, jadi kayak banyak tim, jadi kayak beda-beda orang juga ada banyak gitu. Tapi kebetulan kakak juga juara 1 di situ dan ya alhamdulillah ya Kak ya. Terus aku mau nanya lagi nih Kak, buat kan pasti kalau support system itu ada kan ya Kak? Pasti kalau keluarga udah pasti pertama kan, berdoa pasti ada nggak sih Kak dari yang lain, terus entah dari sahabat Kak atau pasangan atau dari siapapun, ada nggak Kak? Justru waktu itu aku sempat dekat sih sama teman jurusan, tapi dia nggak support juga karena dia merasa kesaingin lah ya gitu. Jadi itu bisa jadi buat down juga sih sebenarnya. Tapi kalau dari sahabat sama keluarga pasti ada. Tapi kalau dari sisi itu kakak merasanya gimana Kak kalau misalnya nggak dapet support? Ya nggak apa-apa sih, kan itu prestasi buat sendiri. Tapi gitu kan kita harus saling mensupport walaupun kita lawan, ya nggak sih? Nah tapi kakak merasa nggak sih kayak kenapa sih, padahal kan yang namanya juara berapa juga nggak apa-apa, yang penting saling support, dia gak sih? Iya, cuman dia gak support aja gitu, gak suka. Mungkin karena dia pernah gak suka sama setim aku juga itu teman-temannya, jadi ke bawah-bawah sampai ke akunya. Harusnya jangan kayak gitu sih kayak. Terus di sini aku juga mau nanya nih, kan kakak magang. Nah buat magang sendiri itu buat kebutuhan kampus kah atau emang kakak sambil kuliah sambil kerja? Kalau magang yang sekarang emang kebutuhan kampus untuk nyari nilainya gitu. Tapi selain itu ya buat cari relasi juga. Jadi setelah beres magang dari kampus itu nggak cuma dilepas doang udah aja gitu magangnya beres, enggak. Jadi kalau ada misalnya ada proyekan gitu, pengennya ikut sih kalau dibawa gitu. Jadi seenggaknya punya relasi, punya kenalan gitu. Benar banget. Terus yang kakak alamin dari dari awal sampai akhir, pernah nggak sih kayak udahlah nyerah aja gitu? Karena kan nggak semua pasti kakak juga nggak mungkin dong sampai saat di titik ini, ya nggak sih? Pasti kayak ngerasa dulu kayak aku lelah, aku capek, aku kecewa gitu kan kayak. Malah yang nyuruh berhenti tuh dari orang tua sih, karena kasihan gitu. Jadi kan kalau kuliahnya waktu itu kok masih offline gitu ya, begadang terus ngerjain tugas. Jadi orang tua mah jadi kayak kamu gak niat buat pindah jurusan aja gitu. Padahal mereka sendiri awalnya yang support kan. Ya udah tanggung gitu, udah masuk situ terus keluar biaya lagi kan. Iya benar. Jadi ya tapi pernah sih ngerasa sendiri kayak capek gitu. Sempat ada 1 semester yang kayak udah males buat ngerjain tugas. Jadi yang penting lulus dulu deh gitu. Tapi ya akhirnya bisa sih, nilainya cukup juga. Nah cara kakak menghilangkan rasa itu tuh apa? Kan pasti teman-teman juga pingin tahu ya. Maksudnya kayak nggak cuman kakak, mungkin teman-teman yang
belum jadi kayak kakak sekarang, mungkin belum apa-apa tapi udah ngerasa capek. Nah kan pasti teman-teman juga mau tahu gimana sih kak rahasianya gitu. Kalau misalnya aku lagi capek tuh ya udah istirahat dulu aja gitu, kayak main gitu. Yang penting nanti udah beres mainnya dikerjain lagi dikit-dikit, yang penting beres aja dulu gitu. Masalah nilainya nanti juga dosen ngikutin sendiri dari progresnya. Iya benar banget. Nah kak, sekarang aku mau nanya nih, kan pasti ada lika-liku lah sebelum sampai saat ini kan. Nah aku mau nanya nih, pernah nggak ada yang mematahkan semangat kakak gitu, kayak lu mah nggak akan bisa, atau kamu nggak akan bisa jadi arsitek gitu-gitu, pernah nggak sih kak? Ada, pasti ada. Nah ceritain aja kak, nggak apa-apa di sini aja. Waktu itu tuh aku masuk arsitek ini yang di ITENAS lewat PMDK tuh diajak temen sih sebenarnya. Terus teman aku tuh bilang kayak, beneran mau jadi arsitek, capek tahu jadi arsitek gini. Akhirnya ya nggak apa-apa, cobain dulu aja gitu kan. Ya taunya aku yang masuk, dia enggak gitu. Oh ya kadang-kadang ada yang kayak gitu sih. Iya. Terus ya jadi ya sekarang sampai bisa bertahan sekarang ya, walaupun capek tapi dijalanin aja sih. Iya, karena kemauan sendiri juga ya kan. Jadi kalau buat teman-teman yang kayak gitu enaknya diapain kak? Ya dibuktiin aja sih. Nanti bener pas ya? udah ininya tahu sendiri gitu, dia ngeliat sendiri prosesnya kayak gimana sampai bisa kayak gini. Dan kadang malah orang yang ngomong kayak gitu balik lagi ke kakak ya nggak sih? Iya. Kadang-kadang udah gini gitu ya nggak sih? Iya. Dan kakak apa perasaan kakak kayak gitu? Ya kesel, pasti ada kesel gitu, kayak kamu bisa apa sih gitu, kok ngomongnya kayak gitu sama orang, taunya kan nggak ada apa-apanya sebenarnya daripada kitanya gitu. Jadi ya jangan kemakan omongan orang sebenarnya. Ya kalau misalnya kamu mau ya udah lanjut aja gitu. Bener banget. Nah ini kan kak, aku tadi udah denger cerita kakak kayak emang kemauan sendiri awalnya menggambar. Nah pernah nggak kayak dari kecil tahapannya apa aja melalui misalnya dari SD nih, tahapan dari SD suka menggambar, dari SMP naik lagi sampai saat ini, boleh nggak kak ceritain biar teman-teman juga tahu lah dari kecil sampai sekarang punya pencapaian dan alhamdulillah terwujud walaupun belum sesuai apa yang kita ini ya. Jadi aku dari kecil tuh sukanya main sama anak gede sebenarnya, sama kakak-kakak yang udah lebih gede gitu kan. Mereka kan kalau ada tugas nggambar gitu, aku suka ngeliat, bagus gitu gambarnya, aku pengen belajar gitu. Jadi kalau main tuh gambar-gambaran yuk gitu atau apa. Akhirnya waktu TK juga sebenarnya ikutan lomba sih, diikutin lomba sama mama buat lomba mewarnai. Ya juara juga sih. Terus sampai sekarang jadi walaupun suka nggak suka sebenarnya jadi mood-moodan sih sebenarnya ngegambar juga. Nggak terus lagi gabut gitu gambar, enggak. Jadi kok ngelihat misalnya inspirasi dari mana aja kan, dari apalagi sekarang Pinterest gitu, Instagram gitu ya kan, dari internet banyak, terus ingin coba ngegambar ulang gitu gimana sih ya gitu. Tapi emang tadi itu ya kayak dari keluarga juga ikut support gitu. Kalau nggak dari keluarga mungkin kadang-kadang kita juga nggak percaya diri ya, apalagi capek gitu kan kebilangnya. Nah terus kalau tadi kan kakak cerita nih handmade, bikin handmade maksudnya kayak kekria ya. Nah itu tuh selain menghasilkan uang, apakah kakak ada nggak sih kayak pemikiran kayak ini tuh handmade-nya mau sampai aku buat sampai setinggi-tingginya lah gitu usahanya, atau cuman iseng-iseng aja? Awalnya sih cuman iseng aja gitu, kayak kayaknya ini lagi hits gitu bikin yang kayak gini kan untuk hadiah-hadiah gitu. Taunya ada yang mesen. Kalau misalnya niat buat sampai tinggi gitu ya usahanya, ya pengennya gitu. Cuman kalau dari sekarang sih karena aku sendiri gitu ya, yang dari produksi terus masarinnya, nganter juga kadang masih sendiri gitu ya. Jadi ya nggak terlalu ini juga mau jadi besar sih, yang penting ada aja gitu pemasukannya. Iya benar-benar lumayan ya, jadi kayak buat sehari-hari tambah-tambah ya. Jajan. Tuh teman-teman, kalau misalnya ngerasa kayak aku bisa sesuatu, kenapa nggak dijadiin duit ya nggak sih? Nah jadi saat ini kakak cuman magang, kuliah, terus jualan handmade itu. Terus yang lain ada nggak sih kak, kayak pingin sesuatu hal yang baru, ada nggak?
Sebenarnya pengen sambil magang yang ini juga sih, yang individu tanpa dari kampus gitu. Oh iya. Oh Jadi, ini emang dari kampus? Iya. Oh. Jadi emang syarat buat mengikuti TA tugas akhir. Jadi harus kuliah praktek. Oh jadi semua yang kakak lakuin ini tadi tuh mengatasnamakan kampus sebenarnya. Oh tapi kalau kakak pribadi atau yang personalnya ada nggak sih kak? Misalnya ngapain gitu selain membawa nama kampus? Ya membawa nama diri sendiri juga. Iya gitu. Jadi kayak ini Bella nih gitu, bukan Bella dari kampus bla 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 gitu. Ada nggak? Mungkin yang dari usaha sih ya, di ininya di gencatinnya gitu buat naikin nama. Oh iya sih, kadang-kadang kan emang kita juga terkenal dari kampus, terus dikenal jadi Bella, walaupun ya kayak awalnya ini mah kampus yang Bella ini orang kampus ini nih, pasti gitu ya. Nah kalau aku boleh tahu kan masih Kak Bella masih muda, terus udah jadi merasa arsitek lah ya, kebilangnya udah juara-juara juga. Apa pencapaian yang kakak belum tercapai saat ini? Ada nggak? Pencapaian yang belum tercapai ya? Banyak pencapaian. Ya bolehlah sebutin aja di sini, biar teman-teman tahu gitu. Ya kayak pencapaian lebih prestasi lagi gitu buat membanggain orang tua kan. Terus kalau bisa untuk dari biaya kuliah pengennya sendiri gitu sebenarnya, cuman kan nggak bisa gitu. Apalagi dari masa pandemi kayak gini, jualan juga susah. Iya. Semua kena dampaknya kayak pandemi ini. Terus Kak, apalagi selain itu? Ya pengennya nanti setelah lulus ya langsung bisa kerja, biar bisa ngebanggain kan. Terus dari hasil uang kerja juga setidaknya bisa mengganti gitu semua kerja keras orang tua. Iya bener banget. Terus kalau buat ada nggak sih Kak, kakak ngerasa kayak aku insecure gitu, kayak aku gak percaya diri deh melakukan hal semua ini. Kan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kan insecure duluan sebelum melakukan hal. Tapi kan kalau kebanyakan orang ada juga sih ya. Kalau kakak tipe yang mana Kak? Insecure juga sih sebenarnya, apalagi kayak ngelihat tugas progres orang lain, udah jauh gitu, aku kok masih di sini aja sih. Terus apalagi kalau jadi anak arsitek kan banyak aplikasi yang harus bisa kan, sedangkan aku gak kayak gitu gak bisa. Waktu pas ikut lomba juga sebenarnya insecure sih, kayak ini lanjut nggak ya lombanya. Ada juga ya kakak yang udah keren gini ada insecure-nya. Iya pasti ada insecure-nya gitu. Iya sih. Terus kalau kalau dari gambar itu tuh ada nggak sih Kak tips-tipsnya? Kayak sebelum kakak gambar dulu kan sebelumnya, sebelum dijadiin misalnya kalau di kampus presentasi pasti gambar dulu kan Kak, itu gambar sendiri gitu. Dan motivasinya dari mana biasanya Kakak? Dari internet banyak. Internet aja. Iya. Soalnya kalau enggak studi banding langsung kayak ke tempatnya gitu. Apalagi waktu itu banyaknya tugas kafe kan. Jadi kita studi bandingnya ke kafe-kafe gitu. Kalau misalnya rumah ya studi banding rumah-rumah yang keren, coba minta izin gitu. Gimana caranya biar bisa lihat gitu. Tapi tipsnya ada Kak? Trik dan tipsnya? Waktu aku masuk awal tuh ya udah tahu mau masuk arsitek gitu ya. Jadi lihat-lihat di YouTube nih cara ngegambar gimana sih gitu, cara tangannya biar lentur gitu. Ya gitu aja sih. Terus waktu semester awal juga masih manual, belum pakai komputer. Oh kalau sekarang udah pakai komputer? Udah pakai komputer semua. Dari kampusnya memfasilitasi gitu? Enggak juga sih. Atau dari kakaknya sendiri? Ya kita dituntut punya laptop yang speknya juga mumpuni. Tapi kalau di kampus juga ada sih ininya. Tapi kalau di kampus kan Kak biasanya ada UKM-nya nih. Kakak mengikuti UKM-nya tersebut atau enggak gitu, atau kayak cukuplah di mata kuliahnya gitu? Aku waktu semester awal masih ikutan UKM sih. Masih ikutan UKM, terus sama himpunan juga aktif di himpunan. Tapi setelah sini jadi fokus ke himpunan. Tapi sekarang udah enggak karena udah mau tingkat akhir juga gitu. Udah cukup lah. Kerasa banget ya Kak dari semester 1. Tapi kerasa enggak sih Kak, misalnya kayak dari semester 1 nih aku ada rasanya gini, semester 2 rasanya gini, gitu enggak sih Kak? Adanya kayak gimana ya, dari setiap semester pasti ada ininya sih, sedihnya pasti, gitu sedihnya kayak nggak beres nih tugasnya gitu, terus kayak capek aja begadang terus. Ya sampai sekarang ya lagi libur jadi udah agak nyantai aja sih semester sekarang, karena
kebetulan aku banyak ngambil SKS tuh di bawah gitu. Jadi semester atas tinggal sisa-sisanya aja. Kalau masih bisa diambil gitu. Jadi padatnya di bawah. Jadi nanti pas semester atas tinggal fokus buat tugas akhir gitu ya. Iya. Keren Kak. Aku yang insecure di sini. Aku bingung. Aku yang jadi insecure karena kan aku nggak tahu ya, maksudnya mungkin aku tergolong anak-anak muda yang masih aku harus kayak gimana, aku mau jadi apa gitu. Makanya kayak mikir banyak gitu sih. Iya, emang karena makin sini ya emang sih kayak masih suka nongkrong, tapi kan itu juga perlu gak sih Kak? Iya. Kakak juga kan pasti melakukan hal itu, pasti di belakangnya atau di baliknya pasti ada dibarengin dengan teman-teman nongkrong, ya gak sih Kak? Iya, masih ngerasa gak? Kalau nggak kayak gitu stres lah kita. Bener, nugas gitu tanpa ada mainnya stres lah. Harus ada hiburannya juga. Karena ya emang karena aku pribadi gitu ya Kak, aku kuliah terus aku kadang-kadang mungkin ada kerjaan gitu-gitu, aku segitu aja udah ngerasa capek. Apalagi ya makanya aku selalu bilang aku insecure karena apa ya, karena itu kayak aku segitu aja udah ngerasa capek, padahal ada yang lebih capek dibanding aku. Tapi kalau kayak gitu sih mumpung masih muda gitu, jadi perbanyak pengalaman aja dulu. Walaupun capek nanti juga pasti bisa sih ngeberesinnya. Aku percaya kalau misalnya suatu saat kalau aku berusaha pasti suatu saat ada ini ya, ada buahnya gitu. Ada yang aku petik, apa ilmunya yang aku petik gitu ya Kak. Iya. Nah, Teh, aku mau nanya lagi nih. Buat handmade-nya sendiri, boleh nggak sih ceritain dari awal? Dari awal sampai sekarang. Kalau awalnya kan gara-gara hits itu yang buket bunga kan, buket bunganya dari kertas gitu. Jadi terinspirasinya kalau buat wisuda atau ulang tahun gitu, terus dibikinlah jadi buket bunga dari kertas. Soalnya aku mikirnya kayak kalau buket bunga dari bunga asli gitu, walaupun ya so sweet gitu ya ngasihnya, cuman pasti nanti layu gitu, nggak bertahan lama gitu. Kalau misalnya ini kan seenggaknya bisa dipajang gitu kalau udah dikasih. Terus sampai sekarang mungkin kalau untuk buket bunga jadi kurang peminatnya gitu, karena kurang bisa dimanfaatin kan. Jadi akhirnya beralih ke buket makanan gitu, buket snack sama buket uang juga. Jadi semuanya jadi garap gitu. Iya, yang bisa aja sih. Kalau enggak gimana ininya, yang request yang pembelinya, bisa nggak bikin ini, terus aku suruh aja kirim referensinya kan, kayak maunya kayak gini gitu. Terus nanti kita deal-dealannya gimana. Iya. Terus Kak, soal handmade itu, kalau misalnya ada yang Kakak ngerasa nih, ada yang pesan, aduh ada kesulitan gitu, ada susah, Kakak pernah nggak? Aku nggak bisa, atau Kakak berlatih dulu itu? Berlatih dulu sih, kayak bentar ya dilihat dulu gitu cara-caranya, bisa apa enggak. Kalau enggak bukan dari bisa apa enggaknya sih sebenarnya, kayak dari waktunya. Karena kan sambil kuliah juga gitu, sambil magang juga, jadi waktunya kadang kurang. Kalau enggak dari modal juga sih. Kadang kan yang itu kalau udah ada barang langsung bayar ya, nggak bayar duluan kan, yang kayak gitu nggak bayar duluan. Iya. Terus ya cerita aja lah Kak tentang Kakak yang kayak ngerasa kayak apa ya namanya, jualan ini tuh kayak ngerasa kayak Kakak makin menambah wawasan, walaupun emang kan pasti kebanyakan orang dari luar dari kampus tapi kan ini juga secara nggak langsung Kakak kan yang menciptakan, bukan dari orang lain. Nah, gimana tuh Kak? Gimana ya? Aku bingung kalau ditanya kayak gitu ya. Ya pokoknya cari-cari inspirasi aja sih sebenarnya kalau misalnya mau bikin apa. Apalagi kalau lagi ada hari spesial gitu ya, mau ada ulang tahun hari orang spesial gitu, cari cara yang gimana sih biar nggak mainstream gitu ngasih apa-apanya, jadi dicoba dulu gitu. Iya sih. Nah kan buat teman-teman juga kan pasti adalah yang mau yang jadi arsitek gitu kan. Terus dan kalaupun teman-teman juga ada yang mau beli handmade-nya Kakak, bisa ya Kak, bisa banget kan. Terus kalau teman-teman ngerasanya kan pingin punya pencapaian, jangan pernah patah semangat ya nggak sih? Karena kan kalau udah putus asa duluan, pasti kesananya nggak akan bener ya kan Kak? Pasti Kakak ngerasa malah rugi sendiri, kayak udah putus asa duluan kan belum dicoba tuh. Benar setuju. Sayang nih nggak dicoba duluan, udah patah semangat. Jadi kita belum bisa merasakan dulu progresnya gitu, kayak gimana. Iya benar, setuju. Terus Kakak juga pasti pernah lah Kak ngerasa kayak mungkin teman-teman lagi merasakan saat ini kayak lagi down, kecewa, tapi kan pasti
ya digali lagi, dicoba lagi ya nggak sih Kak? Karena Kakak juga nggak akan mungkin tiba-tiba juara 1 dan juara 2 kan, pasti ada lika-likunya ya kan Kak. Nah awalnya itu kalau kalau aku mau nanya nih, ini kayaknya kelewat deh. Sebelum apa sih, walaupun emang awalnya iseng lah atau dari teman-teman, tapi pernah nggak kayak terus berlatih dulu sebelum jadi juara 1 dan 2 ini? Pernah gagal dulu gitu? Gagal pasti ada gagalnya sih, apalagi itu kan baru gitu ya, belajar dari BIM itu gitu. Jadi baru dipraktekin juga pas lomba. Akhirnya ya dicoba dulu aja. Tadinya emang mau ini sih, mau sempat nyerah gitu. Udah nggak akan dilanjutin lagi karena kita banyak kendala gitu. Dari tim juga banyak kendala. Tapi akhirnya bisa dilanjut lagi. Iya. Nah kan ini teman-teman nonton nih ya Kak ya, pastinya. Nah ada nggak sih Kak apa sih kata-kata Kakak yang memotivasi dan mengajak teman-teman biar bisa kayak Kakak, dan Kakak bisa disebut kayak Kakak sukses lah saat ini. Nah buat teman-teman ada nggak Kak kata-kata mutiaranya Kakak? Ya jangan cepet nyerah gitu. Apalagi kalau misalnya belum dicoba, emang harus dicoba dulu biar kita tahu gitu kita kemampuannya sampai di mana. Apalagi kalau misalnya di jangka waktu, misalnya ada waktunya, ya dicoba aja terus sampai waktunya habis. Jangan tiba-tiba udah berhenti aja duluan gitu, capek. Jangan dicoba terus, siapa tahu ada hokinya di situ gitu. Dan kan jangan lupa, nggak akan ketukar ya rezeki ya. Rezeki nggak akan ketukar. Terus jangan lupa minta dukungan dari orang tua, minta support, doa kayak gitu. Karena itu ngaruh banget gitu. Iya benar, setuju. Karena kalau emang ada support dari luar juga, kita juga jadi ikut semangat ya. Tapi tetap dari diri sendiri ya nggak sih Kak. Kalau misalnya banyak support tapi diri sendirinya nggak berusaha juga sama aja ya, kayak bohong ya Kak. Pasti juga Kakak kan rasanya karena dorongan terus semangat diri sendiri kan gitu ya. Udah dikasih semangat sama orang lain, kita jangan ngecewain lah gitu. Jadi biar orang lain juga ikut semangat gitu. Tuh dengar teman-teman. Nah gitulah pokoknya apa sih yang kita dapat dari Kak Bella ini tuh semangatnya, terus kedewasaannya ya nggak sih Kak? Kemandirian lah bisa kebilang dewasa, mandiri, dan penuh kerja keras. Karena yang aku tahu semua orang sukses itu tidak hanya melalui satu proses, tapi banyaknya proses. Nah buat teman-teman, terima kasih buat nonton aku terus dan selalu pantengin terus untuk melihat teman-teman kita yang ada di sini yang berprestasi. Makasih banget udah nonton. Tetap pantengin terus. Mau jadi we help you to become professional. Bye. Makasih Kak.